Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam PKH. Bertemu lagi dengan saya di channel Chandra Wibowo Project. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Oke, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas sesi baru, masih sama seputar pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Untuk sesi kita kali ini, kita akan membahas mengenai memulai usaha. Tujuan dari video kita kali ini adalah mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan menilai kelayakan ide usaha secara terencana sesuai dengan potensi yang tersedia. Kemudian, memiliki keterampilan untuk merencanakan usaha. Kemudian, memiliki gambaran untuk menyusun rencana pemasaran usaha serta memahami cara mengelola keuangan usaha. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita bahas bersama-sama, terlebih dahulu saya ingin menanyakan, kira-kira apakah sudah dipraktekkan di rumah pada video sebelumnya? Sudah belum? Harapannya sudah ya, karena tujuan dari video pembelajaran kemarin adalah untuk membantu keluarga mengendalikan anggaran. Kita lanjut ke materi tentang memulai usaha. Usaha sekecil apapun memerlukan rencana yang matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Untuk memulai usaha, perlu mengenali potensi atau kekayaan yang tersedia di sekitar kita, serta keterampilan apa yang dimiliki oleh masing-masing orang. Sangat penting sekali. Ada beberapa usaha yang memerlukan hasil alam dan juga keterampilan, namun beberapa usaha lainnya muncul karena kondisi lingkungan tertentu, seperti contoh usaha menerima jahitan, menjadi sopir ojek, pemandu wisata, dan lain-lain. Untuk lebih jelas, mari kita bisa lihat ilustrasi video berikut ini. Silakan. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Bagaimana? Sudah dilihat videonya? Kira-kira masalah apa yang dialami oleh usaha Ibu Lili? Ya, suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja.
harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan keuntungan. Contoh memulai usaha dengan menentukan ide usaha. Ini sekedar ilustrasi gambaran ide usaha, yaitu misalkan usaha apakah yang akan dilakukan. Misal berjualan ikan segar. Kemudian siapakah target pembelinya? Ya, kira-kira ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Kemudian bagaimanakah untung yang bisa didapat nanti? Bisa jadi ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Bisa jadi mungkin ikan yang dijual tidak dapat bersaing dengan ikan lainnya. Nah, ini contoh ilustrasi gambaran ide kelayakan usaha. Setelah mempunyai ide usaha, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide tersebut agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut serta menilai apakah ide itu dapat dilakukan atau tidak. Informasi bisa dicari dengan cara pergi ke pasar, bertanya pada orang, atau mendengar berita dari TV, radio, dan lainnya. Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha selanjutnya adalah memikirkan cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Ini contoh ilustrasi memulai usaha, nanti bisa di-screenshot ya. Nah, ini adalah menilai kelayakan, kita bisa lihat kelebihan usaha kita apa, serta hambatan dan tantangannya ya. Untuk memulai usaha, perlu modal baik dalam bentuk uang atau barang. Modal bisa didapat dari diri sendiri atau pribadi, atau mungkin dengan cara meminta bantuan orang lain, juga pinjaman orang lain. Menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki resiko lebih besar dibandingkan menggunakan modal pribadi. Rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang buat modal usaha Anda. Anggaran di awal mulai usaha hanya menunjukkan keuntungan yang kecil. Ini biasa terjadi karena banyak sekali hambatan dan tantangan dalam memulai usaha. Selanjutnya kita akan membahas pemasaran. Ada 4 hal utama dalam melakukan pemasaran, yaitu barang, harga, lokasi, dan promosi. Pastikan barang dagangan bermutu baik. Berikan harga murah dan bersaing. Promosikan barang dagangan setiap saat. Serta carilah lokasi berjualan yang strategis. Ini adalah contoh ilustrasi rencana pemasaran, bisa di-screenshot dan dipelajari ya. Selanjutnya, soal pengelolaan usaha. Uang usaha harus dikelola dengan baik agar usaha terus memberi keuntungan. Untuk lebih memperjelas apa yang akan saya sampaikan, kita bisa lihat ilustrasi video berikut ini. Silakan. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak.
Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Bagaimana Ibu Lili mengembangkan ide usahanya dan masalah apa lagi yang dihadapinya setelah usaha berjalan? Salah satu masalah mengembangkan usaha adalah kehabisan uang untuk modal usaha kembali. Untuk menghindari ini, segera sisihkan uang untuk memodali kelanjutan usaha. Catat, cek pemasukan dan pengeluaran usaha berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan seputar sesi memulai usaha. Harapannya, apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan manfaat ya. Serta jangan lupa untuk selalu dipraktekkan di rumah ya. Memang tidak mudah untuk mempraktekannya. Tetapi apa salahnya kita mencoba untuk berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta menjadi keluarga yang sejahtera tentunya. Amin. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam hal menyampaikan materi sesi ini ya. Tak lupa selalu dukung channel kami untuk bisa berkembang dengan cara subscribe, komen, like, and share tentunya. Sekali lagi terima kasih. Selalu semangat, selalu sehat, selalu bahagia. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Dadah.